Halo Sobat Mitra, selamat siang. Salam vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Oke, halo Sobat Mitra, kembali lagi di Mitra Podcast pada special event Japanese Week tahun 2023 with Asia University. Hari ketiga atau last day ini Sobat Mitra sekalian. Nah, untuk podcast episode kali ini akan dipandu oleh saya Zaki dan rekan saya Denisha, yang tentunya akan yang akan memandu pada podcast hari ini. Nah, Sobat Mitra sekalian, narasumber kita kali ini tentunya sama dengan hari-hari sebelumnya. Narasumber kita adalah salah satu pelajar Jepang dari Asia University yang sedang berkuliah dan yang sedang melakukan sistem pertukaran pelajar. Wah, hebat banget bukan? Siapa sih dari teman-teman mitra atau dari sobat mitra sekalian yang gak mau bertukaran pelajar ke luar negeri, yang ingin mencari teman baru, mencari relasi baru di luar negeri gitu teman-teman. Nah, kebetulan teman-teman di Mitra Podcast pada special event Japanese Week ini adalah podcast yang terakhir yang akan menjadi teman-teman, Mitra Podcast dengan special event Japanese Week tahun 2023 with Asia University adalah menjadi podcast yang akan jadi terakhir bagi kami dan mereka untuk saling berinteraksi. Namun kita tidak akan terhalangi dengan jarak. Kita bisa menjalin hubungan melalui media sosial. Oke teman-teman, maka dari itu tema dari podcast kali ini yaitu Goodbye, let's meet again. Oke teman-teman mitra, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita sapa para senpai-senpai yang ada. Halo senpai. Halo. Nah, oke teman-teman, biar sobat mitra juga tahu siapa sih yang hadir pada podcast hari ini. Senpai siapa sih namanya? Oke, mungkin bisa langsung kita kenalan dengan senpai yang ada. Nah, sobat mitra sekalian, denger nih, senpai bisa memperkenalkan diri pakai bahasa Jawa. Nah, mungkin bisa langsung nih senpai. ミトラポッドキャストにようこそ。本日のポッドキャストとしてガリとザキと申します。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、私たちはたくさん質問があって、でもその前に先輩たちはジャワ語が勉強しましたって聞いたんですけど、よかったら名前、出身と趣味、ジャワ語で教えてください。Hai, Panjenenganku Rio, hobi nekro menonton anime. Wah, suga keren banget. Hai, Panjenenganku Yuta, hobi nekro bermain bisbol. Wah, keren banget. Jadi sobat mitra, untuk senpai-senpai sekalian ini tadi ada dari Rio Senpai dan Yuta Senpai. Nah, untuk Rio Senpai ini nonton anime teman-teman sobat mitra. Nah, untuk Yuta Senpai sendiri untuk hobinya bermain baseball. Seperti itu sobat mitra sekalian. Nah, jadi sobat mitra ini udah kenal nih. Siapa sih yang hadir di podcast kali ini gitu. Nah, oke. Kita langsung aja kali ya teman-teman, langsung menanyakan sesuatu nih kepada senpai-senpai yang ada gitu. Kelihatannya para senpai ini udah siap banget kita tanya-tanya. Oke, senpai, aku mau tanya dong mengenai perasaan senpai nih dari hari pertama sampai dengan hari terakhir senpai di sini dan telah mengajar kepada teman-teman sobat mitra sekalian. Gimana sih senpai perasaannya gitu? 今日は教えるの最後の日ですから、何かお感情とか教えてください。では、りょう先輩からどうぞ。今日は最後の日で、今までこの4日間で結構仲良くなってきてたので、こうお別れするのも寂しいなと思うんですけど、明日は最終日だからこそ、こうもっと楽しくみんなとお別れを言えたらいいなと思います。Jadi senpai ini sudah mengajar beberapa hari ya di sini dan merasa bahwa sudah mulai dekat nih. Jadi memikirkan besok akan berpisah tuh katanya agak sedih. Cuma karena di satu sisi kan besok bakal ada closing ceremonial nih. Katanya semoga besok itu bisa jadi perpisahan yang bisa berkesan, bisa berkesan gitu buat kita. Wah,
Tadi Sobat Mitra, tadi dari Rio Senpai kita agak sedih sih sebenarnya gitu karena hari terakhir gitu kita ketemu para senpai yang luar biasa banget gitu. Kemudian tadi dari Rio Senpai bilang semoga besok di acara closing mendapatkan hal yang berkesan banget untuk senpai sendiri. Kalau dari Yuta Senpai gimana nih Yuta Senpai? そうですね、これまでの4日間のジャパニーズウィークを通して、生徒たちに日本語の文化や、漢字いろんなことを伝えられたと思うので、明日から教えられないって考えると、ちょっと寂しいなっていう思いもあります。Oke, jadi sama seperti Rio Senpai katanya karena udah apa ya kayak udah dekat dengan murid-muridnya, udah belajar banyak. Jadi mikirin besok udah nggak ngajar lagi nih, aduh sedih katanya betul, gitu. Betul. Oke. Sobat Mitra, tadi dari Rio Senpai sama Yuta Senpai ternyata sedih banget gitu karena besok udah hari terakhir, udah nggak bisa ketemu Sobat Mitra sekalian gitu. Jadi rasanya kita sama-sama sedih, dari Senpai sedih, dari kita juga sedih gitu. Cuman semoga aja kita dapat kesempatan lagi dan kita bisa ketemu dan main bareng lagi ya Senpai gitu. Oke, Senpai, aku juga mau tanya nih, kira-kira Senpai bisa nggak sih ceritain sedikit aja pengalaman dari hari pertama mungkin sampai dengan hari ini gitu? Cerita tentang cara pembelajaran kah mungkin ataupun kegiatan apa aja sih yang pernah dikasih ke kita gitu. 今日は最後の日ですから今まで教える時の話よかったら教えてください。何か楽しいことでもあるなら教えてください。特に印象に残っていることとしては、体育とあと書道と早口言葉が印象に残っています。その中でも体育がとても印象に残っていて、授業ではドッジボールっていうスポーツを行いました。インドネシアでは、基本的に足を使うスポーツが多い中で自分たちはボールを投げるというスポーツを行いました。でそのドッジボールとかを通してなんかスポーツの難しさであったり、またインドネシアと日本の文化の違いっていうのを、生徒たちに、少しでも実感してくれたらいいなっていうふうに思っていました。Oke. Jadi katanya kan kita beberapa hari ini belajar banyak hal ya, katanya ada budaya, terus belajar game juga, ada yang namanya Hayakuchi Kotoba. Nah, yang belum tahu Hayakuchi Kotoba itu kayak bicara cepat gitu. Kalau di kita tuh ada ular melingkar di atas pagar. Nah, itu permainan kayak gitu-gitu tuh, tapi versi bahasa Jepang. Nah, terus katanya selama mengajar di sini Senpai juga menemukan perbedaan dari budaya Jepang sama Indonesia di bidang olahraga. Apa jadi tuh Kak? Katanya kalau di Jepang itu banyak olahraga yang pakai tangan. Tapi kalau di sini tuh kayak apa ya? Banyak olahraga yang pakainya kaki. Katanya Senpai itu menemukan perbedaan budaya di situ. Oke. Jadi Sobat Mitra, dari Yuta Senpai sendiri menelaah perbedaan di Jepang dan Indonesia, salah satunya di bidang olahraga. Yang dimana di Jepang sendiri itu dominan menggunakan tangan dan di Indonesia lebih banyak dominan menggunakan olahraga menggunakan kaki ya Kak gitu. Oke, itu kan tadi dari Yuta Senpai. Kalau dari Rio Senpai sendiri gimana Rio Senpai? 今日は明日のクロージングセレモニーのための歌の練習をみんなでしたのと、カルタを一緒にやりました。歌の練習では日本の曲なのにすごくみんな上手に歌っていて驚きました。でカルタはみんなすぐにルールを理解してくれて盛り上がって楽しんでくれたのですごく良かったです。Jadi selain budaya sama yang tadi tuh kayak Hayakuchi Kotoba, ada juga yang namanya permainan karuta. Karuta itu kayak permainan, misalnya ada kartu di sini, terus kita ngebacain suatu kalimat gitu. Nah awalan kalimat itu pakai aksara Jepang, kita harus nebak yang mana tapi cepet-cepetan kayak gitu. Nah kata itu paling berkesan gara-gara kita kayak menjelaskan, kan Senpai ini menjelaskan aturannya. Nah murid-murid kita ini yang istilahnya masih 50-50 gitu ya bahasanya, bisa mengerti, cepat paham. Jadi kayak Senpai-nya merasa terkesan kayak gitu. Dan juga
soal besok kan ada closing ceremony. Nah, senpainya ini juga sangat terkejut karena murid-murid kita banyak yang tahu lagu-lagu Jepang. Terus nyanyiinnya katanya pronunciation-nya bagus, terus kayak jadi seneng ya. Oke. Sobat Mitra, tadi dari Rio Senpai bilang kalau Rio Senpai itu bakalan berkesan banget gitu di apa cerita dari Kak Ganesha? Closing ceremonial gitu. Kemudian tadi walaupun gitu dari Rio Senpai dari teman-teman dari sobat mitra sekalian kurang memahami bahasa gitu, walaupun masih 50-50 gitu dalam masa pembelajaran ya Kak. Nah, tapi teman-teman mitra sekalian itu enjoy dengan game yang sedang berlangsung gitu. Jadi keterbatasan bahasa tidak menutup kita buat enjoy, buat bermain gitu ya Kak. Jadi bisa dibilang tuh kita bisa belajar sambil bermain gitu. Nah, oke, Senpai, aku mau tanya lagi nih terkait dengan aktivitas Senpai di hari pertama sampai dengan hari terakhir gitu. Dari semua kegiatan yang Senpai udah lakuin di sini, hal apa sih yang paling Senpai nggak bisa lupain? SMK みたいな先に教えるとき、忘れられないこととかありますか？一番残ってることとかありますか？じゃあ、りょう先輩からどうぞ。私は、オープニングセレモニーの時に、みんなが私たち日本人が全員自己紹介をしたんですけど、そこでみんながこう温かく元気にこう迎え入れてくれたことがすごく嬉しかったです。Jadi ada masa di mana opening ceremonial di situ tuh kayak member-member Asia University, kayak orang-orang Jepangnya nih, mereka memperkenalkan diri ke kita. Nah, Senpai ini katanya seneng banget karena respon positif dari kita ke mereka, katanya kayak gitu. Oke. Tadi Sobat Mitra, dari hal berkesan dari Rio Senpai sendiri itu adalah respon baik dari Sobat Mitra sekalian gitu, karena saat senpai-senpai dari Asia University memperkenalkan diri, mendapatkan respon baik dari sobat mitra sekalian gitu. Mungkin karena sobat mitra sekalian juga merasa excited banget ya Kak Ganesha gitu, karena untuk menyambut, betul. Kemudian itu kan tadi dari Rio Senpai. Nah, kita coba tanya dari Yuta Senpai. 自分は特に挨拶とか礼儀正しいっていう点がすごく印象に残っています。例えば校内を歩いていたりすると生徒たちがおはようございます、こんにちはなど、本当にもう自分たちは通り過ぎただけなのに挨拶してくれるっていう、本当とてもできるようでできない行為が挨拶であるので、それが自分の形になっているので素晴らしいなっていうふうに思いました。Oke, jadi Yuta Senpai ini paling senang sama ciri khas sapaan dari kita. Jadi kan dari sapaan dari kita tuh katanya semangat, positif kayak gitu kan. Sebenarnya nyapa gitu. Nah, di situ kayak Rio Senpai ngerasa kayak tersanjung gitu. Oke, Sobat Mitra. Tadi dari Yuta Senpai sangat berkesan katanya dengan cara kita menyapa, kemudian semangat kita selalu menyapa gitu ya Kak Ganesha. Jadi Yuta Senpai ini terkesan sekali dengan cara sobat mitra sekalian gitu, dengan penerapan 5 nilai dan 6S gitu. Jadi 6S itu apa aja sih? Senyum, salam, sapa, sopan santun, dan semangat. Jadi hal inilah yang membuat senpai-senpai sekalian merasa, wah keren banget nih, semangat banget nih mereka gitu. Oke. Jadi jangan sampai sobat mitra tidak menerapkan 5 nilai dan 6S ini, karena dengan cara ini bakalan ada orang yang bakalan terkesan dengan penerapan kita di penerapan 5 nilai dan 6S di sehari-hari gitu. Oke Senpai, tadi kan terkait dengan kesan Senpai gitu ya Senpai. Nah, aku mau tanya lagi nih, kira-kira Senpai selama di sini tuh ada lagi nggak sih rencana pengen ke Indonesia gitu? Indonesiaにまた戻る予定とかありますか？はい、自分はまたインドネシアに行きたいというふうに思っています。理由からして、自分はジャワ島においては
観光地は結構巡ったので、他のカリマンタンとかスマトラとか、インドネシアは宗教が多く、いろんな人種の多い国でもあるので、そういった点においてもっとより深く自分は学びたいなっていうふうに思っています。Jadi kan Yuta Senpai ini kayak sudah mengelilingi daerah Jawa katanya di Indonesia kan. Nah, jadi Senpai ini ada rencana buat mengeksplor lagi pulau-pulau lain di Indonesia. Karena dengar-dengar di Indonesia, emang bukan dengar nih, faktanya di Indonesia tuh setiap pulaunya tuh ada budaya yang berbeda-beda. Betul. Ya. Nah, dan terus kayak Sumatera atau Kalimantan. Jadi katanya selanjutnya nih Senpai itu ada rencana pengen pergi ke Sumatera atau Kalimantan, pengen belajar budaya-budayanya di situ ada apa aja sih katanya. Oke, keren banget. Jadi Sobat Mitra, tadi dari Yuta Senpai sendiri ada rencana pengen ke Indonesia karena ingin mempelajari atau mengeksplor setiap daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya ada di Kalimantan ataupun Sumatera Barat. Karena negara kita identik dengan budaya ya teman-teman, karena setiap daerahnya itu pasti mempunyai ciri khas yang berbeda gitu. Jadi salah satunya tadi kata Yuta Senpai pengen ke Sumatera. Nah, mungkin Yuta Senpai nanti di saat di Sumatera atau Padang, nanti Yuta Senpai bisa menemukan tari piring gitu, ataupun nanti rumah gadang Kaganisa gitu. Nah, tadi kan itu kan dari Yuta Senpai. Kalau dari Rio Senpai sendiri ada nggak sih rencana gitu? 私は今インドネシアに来て5ヶ月目になるんですけど、そのほとんどをデポックで過ごしているので、もっと他の場所にも行ってみたいなと思ってます。Jadi Rio Senpai ini udah hampir 5 bulan ya datang ke Indonesia, dan cuma kayak apa ya, mengeksplor daerah Depok, sekitar Depok gitu. Nah jadi katanya kalau misalnya datang lagi ke sini pengen eksplor daerah-daerah yang berbeda juga katanya gitu. Oke. Jadi Sobat Mitra, kata Rio Senpai ini sudah lama di daerah Depok, kurang lebih 5 bulan ya, gitu. Jadi Rio Senpai ini pengen mengeksplor daerah selain Depok gitu. Jadi mungkin nanti Rio Senpai bisa di Bekasi ada stadion, mungkin nanti jadi spot olahraga gitu. Ataupun nanti Senpai Rio bisa ke Jakarta, ada Monas di sana gitu. Jadi Monas ini identik juga dengan negara Indonesia sih. Atau mungkin ke Candi Borobudur nanti salah satu penemuan keajaiban dunia yang keren banget gitu. Oke Senpai, tadi kan mengenai rencana, ada rencana lagi nggak sih pengen ke Indonesia? Nah, kemudian aku mau tanya lagi nih sebelum closing ya Senpai. Nah, hal baru apa sih Senpai yang Senpai dapetin selama di Indonesia ini yang nggak ada di negara Jepang gitu? Indonesia ni ichiban unik na koto ga Nihon ni wa mitsukenai koto toka arimasu ka? そうですね。ユニークなことに関して、基本的に食べ物が、ちょっと辛いっていうのはありますね。日本の料理として、そこまで辛い料理が、少ないっていうこともあって、こっちにインドネシアに来た時、特にルンダンがもう本当にものすごく辛く感じて、本当になんか洗礼を受けたって感じですね。Katanya yang gak bisa ditemuin di Jepang itu banyak orang Jepang yang culture shock soal ini sih. Katanya makanan di Indonesia itu identik dengan rasa pedasnya katanya. Di Indonesia itu kayak rendang, kayak gitu-gitu katanya rasanya itu pedes banget gitu. Itu yang bikin Yuta Senpai itu kayak nggak bisa menemukan di Jepang gitu ya Kak. Oke, jadi Sobat Mitra, tadi kata Yuta Senpai hal apa yang nggak bisa ditemuin di Jepang gitu. Jadi tadi salah satunya ada makanan rendang yang emang mungkin identik dengan pedas gitu Sobat Mitra. Jadi mungkin hal ini yang berkesan dengan yang nggak bisa ditemuin di negara Jepang sana gitu. Tapi ada di negara kita. Jadi kalau dibilang rendang itu enak sih Kak, cuman ya emang pedes sih. Jujur saya sendiri juga suka rendang gitu. Betul banget. Karena kan setiap cipta rasa di setiap makanan kan pasti beda-beda gitu. Oke, tadi kan itu kan dari Yuta Senpai. Mungkin dari Rio Senpai bagaimana? 私は気温についてなんですけど、インドネシアは私たち日本人にとってはすごく毎日暑いなって思うんですけど、こう
インドネシア人の人とか見てると長袖のトレーナーを着てたりダウンを着てたりしてる人もいて、信じられないなって思いました。Oke, jadi kata Rio Senpai itu dia tuh kayak culture shock soal suhu di sini. Kayak apa ya, Indonesia itu negara tropis tapi identik kayak panas, katanya betul. Panas. Jadi kalau misalnya Rio Senpai nih ngeliat ada orang Indonesia pakai training atau pakai baju panjang, kayak kok bisa ya nggak panas? Padahal panas di sini ya Kak. Panas katanya gitu. Mungkin itu yang bisa dibedain yang nggak bisa ditemuin di Jepang mungkin ya Kak. Emang betul sih teman sobat mitra sekalian. Jadi itu emang Indonesia sendiri identik dengan udara yang panas gitu karena kan musim tropis. Nihon wa samui. Karena di Jepang dingin. Betul. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan ya Kak Ganisa. Jadi gitu. Di Indonesia itu panas sedangkan di Jepang itu dingin gitu. Jadi kata Senpai Rio juga kok bisa gitu di Indonesia panas tapi pakai celana training gitu. Panjang. Betul. Jadi seperti itu sobat mitra perbedaan di antara negara kita dan negara Jepang gitu. Tadi kan kata Rio Senpai juga kok bisa sih di Indonesia pakai celana panjang gitu padahal udaranya panas banget sedangkan di Jepang wajar kalau misal pakai yang panjang seperti celana panjang karena udaranya dingin gitu. Indonesia no atsusa ni mo narete masu ka? Ya. まだ慣れてないです。暑いです。Katanya sampai sekarang belum bisa terbiasa nih sama udara panasnya Indonesia. Iya gitu. betul. Mungkin karena kan butuh penyesuaian yang cukup lama, mungkin adaptasi juga karena kan suhunya juga pasti berbeda jauh ya Kak Ganisa dari yang tadinya musim dingin sekarang ke Indonesia jadi musim panas gitu. Nah, nggak kerasa nih Senpai, kita udah berada di pertanyaan terakhir nih. Semoga bisa menjadi motivasi teman-teman atau sobat mitra sekalian gitu. Nah, Senpai pertanyaannya itu Senpai ada nggak sih pesan dan kesan untuk sobat mitra, teman-teman mitra sekalian gitu? Hai, これは最後の質問です。先輩たちはなんか私たちの学校にメッセージとかありますか？先輩からどうぞ。ここの学校に来てすごくみんな温かく迎え入れてくれて嬉しかったです。で次はもしできたら、日本で一緒に会うことができたらいいなって思ってます。Jadi Senpai ini ada kesan di mana kayak karena kita itu semangat dan penyambutan kita hangat gitu. Jadi Senpai itu ngerasa senang akan hal itu dan juga mungkin di lain kesempatan Senpai pengen nih ketemu kita di Jepang. Baik. Kalau dari Yuta Senpai sendiri gimana? そうですね。この1週間通して、私たちはいろんな視点から日本の、楽しさであったり文化を教えることができたと思うので、これをきっかけにもっと日本のことを知ってまた好きになってもらえばいいなっていうふうに思っています。ありがとうございました。Jadi Senpai punya harapan nih, lebih ke harapan buat kita karena sudah mengajarkan banyak budaya Jepang dan pokoknya tentang Jepang gitu ya. Baik. Jadi harapannya kita bisa lebih menyukai budaya Jepang, lebih bisa mempelajari tentang budaya Jepang atau lain katanya gitu. Oke, sobat mitra baik. Tadi dari pesan dan kesan dari Yuta Senpai ataupun dari Rio Senpai semoga bisa memotivasi teman-teman mulai dari budaya Jepang seperti apa, kemudian bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari seperti apa, kemudian tadi kesan dari Rio Senpai waktu penyambutan dari kita seperti apa gitu. Tadi hal itu yang memang berkesan bagi senpai-senpai sekalian gitu. Nah, semoga di perbedaan ras maupun perbedaan negara kita tidak menutupi saling atau tali silaturahmi kita ya Kak gitu. Jadi dimana walaupun kita berbeda secara negara ataupun secara kehidupan sehari-hari, kita tidak menutupi kita untuk saling belajar, saling mengenal satu sama lain gitu, saling mengenal budaya kita seperti apa, kemudian budaya senpai seperti apa gitu. Jadi dimana ini tuh menjadi tempat
atau sarana kita untuk belajar. Karena perbedaan itu ada untuk kita mempelajari satu sama lain perbedaan tersebut. Betul, keren banget Kak Ganisa. Terus senpai juga keren banget sih sudah dapat meluangkan waktunya di di podcast kita, kemudian ke tempat kita juga ya Kak Ganisa gitu. Oke, nggak kerasa banget nih waktunya udah di penghujung banget gitu. Terus juga besok para senpai juga udah nggak ada ya Kak. Iya, Agak sedih sih sebenarnya gitu. Nggak kerasa dan tanpa banyak basa-basi, tadi juga pesan dan kesan dari senpai juga udah. Kita ada kata-kata terakhir nih Kak. Tadi apa? Yamataka ya? Yamatane. Oke, Yamataka. Oke. Matane. Oh, Yamatane. Oke, mungkin dari saya Zaki selaku host dan Kak Ganisa pamit undur diri. Terima kasih. Dan Ichini-san, Yamatane.